Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Lili Bisa masih di Wardoyo Channel. Hari ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa. Sugeng Dalu, selamat malam Pak Barno. Pak Joko, wah sesepuh kita luar biasa. Pak Yuli, komandan kita. Jangan digitukan lah. Hari yang luar biasa karena hari ini kita kerawan beliau-beliau yang inilah dedengkot, inilah asal mula adanya WDN Warga Dalem Ngayogyakarta atau yang sekarang kita sering singkat dengan Wardoyo. Betul nggih? Wardoyo. Nggih. Wardoyo. Warga Dalem Ngayogyakarta. Warga Dalem Ngayogyakarta. Tentunya Warga Dalem Ngayogyakarta itu warga di Yogyakarta yang sekarang tinggal di Bali. Iya. Gitu nggih. Betul, lurus. Dari Pak Barno ini, Pak Barno. Sudah berapa tahun di Bali, Pak? Saya dari tahun 88 ya, mungkin sudah ada 88 itu 88. 88 berarti pinten? 88 sekitar hampir 40 36 ya, 36 37 36. 36. Bagaimana, Pak? Asik di Bali? Asik sih, asik, kita nyaman, apalagi ketemu dengan perantau-perantau asal Jogja, kita bisa susah saya merasakan sekali dengan kehadiran bapak-bapak yang dari Jogja. Kita ya sama-sama perantau, suka duka, senang, susah barengan. Oke, lanjut nanti Pak Barno. Sekarang kita ke Pak Joko. Lujeng dalu Pak Joko. Pak Joko sudah berapa tahun di Bali? Alhamdulillah kayaknya unda-undi kali Mas Barno. Tahun 88. Jadi saya paling muda nih ya. 80-an nggih. 88 itu ibu saya belum pacaran karena saya masih sekarang ini saya jalan 18 kalau nggak salah, Pak. 18 jalan. Sisanya lari. Umur menikah wae. Umur 15. Di hide. Ya, betul, Pak. Ngaten Pak Joko. Pak Joko itu luar biasa. Luar biasa. Saya sering dapat cerita dari teman-teman bahwa Pak Joko ini yang promotor dan penggerak semua, akhirnya kita menjadi seperti ini gitu nggih. Akhirnya Wardoyo Warga Dalem Ngayogyakarta bisa seperti sekarang. Bergeser dulu ke Pak Yuli. Yes, dalu Pak Yuli. Pak Yuli, kenapa teman-teman itu manggil kok Pak Endan itu? Boleh cerita sedikit? Seharusnya nggak boleh, Pak ya. Nggak boleh? Ya, karena nggak tahu. Tapi mungkin kenyamanannya beliau panggil begitu ya, kita ikuti aja, Pak. Oh, oke lah. Pokoknya siapa Pak Yuli, kenapa dipanggil Pak Endan? Silakan gabung ke Wardoyo. Pak Yuli, sudah berapa tahun di Bali? Saya 2012, saya udah 12 tahun. Sudah? 12 tahun. 12 tahun. Iya. Nah, urut dari Pak Yuli. Kira-kira di Bali nyaman nggak? Asik nggak? Nah, memang pertama kali saya ke Bali itu saya agak jenuh karena nggak punya teman, nggak punya warga yang sedaerah. Nah, ternyata di sini terlalu banyak orang Jogja. Ya alhamdulillah Wardoyo untuk wadah kita silaturahmi dengan orang Jogja di Bali. Hanya ke orang Jogja atau ke semua warga yang ada di Bali? Semua Artinya, warga, tapi kita khususnya yang asal dari Jogja. Artinya Wardoyo itu mewadahi sedulur-sedulur saudara yang dari Jogja yang ada di Bali. Ya. Tetapi tetap menjalin silaturahmi dengan semua gitu ya. Betul. Luar biasa. Penonton tepuk tangan dulu. Karena ini di belakang kamera ini ada banyak penonton ini. Nanti di behind the scene-nya nanti keluar. Oke, geser ke Pak Joko. Halo Pak Lili. Saya mau tanya apa ya kalau sama Pak Joko ini? Minder. Saya minder sama Pak Joko. Yang pasti gini. Semua orang sudah tahu bahwa
apa yang dilakukan Pak Joko, pengorbanan Pak Joko untuk kita semua ini kan sudah tidak terukur. Betul gitu ya Pak Barno ya? Nah Pak Joko, kenapa kok mau-maunya kok ngumpul ke orang-orang ya termasuk saya karena saya dari Jogja. Kenapa kok mau-maunya ngumpulkan kita terus memfasilitasi kita, akhirnya rumahnya jadi sekretariat, bahkan ada tempat podcast yang luar biasa ini. Kenapa? Ada apa Pak? Monggo. Wah ini apa istilahnya? Bloko Suto kan. Nggih. Luar dalam saya dan keluarga ya seperti ini, sifatnya terbuka dan senang ngumpul. Nggih. Ya, pepatah Jawa itu dulu mengatakan bahwa ngumpul ra numpul mangan gitu. Nah, Bahasa niki di Bali. sekarang Ngumpul-ngumpul harus makan. Nah, ngumpul pokoknya kudu ngumpul dan kudu makan. Luar biasa. Terima kasih Pak Lili. Jadi Nggih. kalau masalah apa dan bagaimana ini ngalir saja semua karena berdasar dari visi dan slogan susah seneng bebarengan ya mari. Oh nggih. Sama-sama di Bali. Apalagi saya ini di Bali kan sudah cukup lama nih, sudah 40 tahun hampir nih. Dari tahun 88. Artinya kita ini rindu sekali ngumpul-ngumpul dengan ya ini sudah menjadi fitrah dan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita ketemu sama saudara kita sedulur yang dari Jogja, rasanya ini sudah ayem gitu. Di kampung Pak ya. Apalagi kita bisa Kudoroso. Apa itu Kudoroso Pak Liri? Kudoroso itu rasan-rasan tapi positif. Oh, tidak menggibah ya. Tidak. Ya, kita pengen bagaimana ngumpul-ngumpul ini menjadi sebuah wadah yang bisa menghidupkan situasi kita di Bali, bisa bunga dan susah bebarengan. Luar biasa. Nggih, pokoknya sehat selalu. Alhamdulillah Kami warga ini sangat-sangat membutuhkan Pak Joko dan keluarga. Saya dengar juga sebentar lagi akan ada pendopo. Wah, saya dengar itu. Nggih, tapi itu nantilah. Itu masih rahasia. Itu masih dirahasiakan ya tentang pendopo itu. Pendopo itu dirahasiakan nanti. Jangan dibocorkan di sini. Nggih, terima kasih Pak Barno nggih. Pak Barno ini 36 nggih. 36 di Bali. Ngapain Pak 36 ini karena kerja atau ada usaha di Bali atau gimana? Ya, yang pertama saya itu kerja ya. Jadi kerja. Jadi tahun 88 sampai 90 saya di salah satu kontraktor. Nggih. Oh, boleh Pak. Disebutkan boleh, siapa tahu nanti jadi endorse. Dari tahun 90 sampai 2000 terus saya kerja di hotel. Oh, di hotel nggih. Hotel. Oke. Terus dari tahun 2000 sampai sekarang alhamdulillah masih. Oh gitu. Oh, luar biasa. Kenapa motivasi saya pengen kalau ketemu dengan warga Jogja semua aja kita itu sangat terobati karena saya di Bali dulu itu belum ada teman-teman sebanyak ini. Jadi kita rindu makanan Jogja, rindu gamelan, rindu adat istiadat. Kadang-kadang saya itu harus pulang ke negara hanya pengen rasain nasi gurih sama ingkung. Biasanya menjelang Lebaran. Tak pilih karena di sini ya waktu itu belum ada ya teman yang kalau Jawa gendulenan itu. Suatu hal yang sangat mengikat, kita bisa punya wadah, kita bisa ketemu dengan warga yang dari Jogja, kita kumpul, kita ya candari ya, apa yang disampaikan Pak Joko tadi. Kalau dulu kan makan ramakan ngumpul kan gitu. Nah, kalau sekarang makan pokoknya harus ngumpul. Makanya kalau saya sering ke sini, saya tuh di sini makanannya cocok semua. Saya jadwalkan Pak
kalau sowan ke Pak Joko itu gimana? Karena di rumah ngirit nih, ngurangi biaya di rumah. Karena saya tuh kadang-kadang asal sama Pak dan Juli, Pak saya tuh baik. Dienakan saja Pak, nggak apa-apa. Teleponin Pak Joko sama Ibu, jadi saya ya apa ya, misalnya ya Nggih. Amin. Amin. Istilahnya ya bunga susah bebarengan ini Ya. seperti itu. Jadi mungkin Pak Joko ada rezeki, ya kita diundang, ya saya Kalau pokoknya bunganya ikut, susahnya. bunganya ikut, susahnya saya berusaha ikut. Tapi untungnya dan harapan kita selamanya sampai sekarang ini belum ada susah kayaknya ya. Ada. Karena setiap saya ketemu itu ketawa semua, ini berarti susah. Bunga susah ini, susahnya ini hanya istilah ini. Karena dengan ketawa itu kita bisa sehat, kita bisa kadang-kadang lupa kita itu besok mau masalah apa, kita lupa karena kita udah ketemu guyon seperti ini. Nggih. Karena seumur saya itu apa yang kita cari, karena kedudukan udah nggak mungkin. Ya. Paling kita cari kumpul guyon sehat, itu aja yang kita cari. Oke. Jih Pak Barno, luar biasa. Saya kalau ketemu sesepuh itu sudah kayak gini. Jadi rasanya adem gitu. Warga dalam Ngayogyakarta, Wardoyo nggih. Wardoyo ini berdiri kapan, Pak? Monggo, siapa ini yang lebih kompeten untuk jawab? Mungkin Bapak Joko mawon. Oh, Pak Joko. Iya, Pak Joko. Kapan berdirinya ini, Pak? Terkait dengan berdiri, kita ambil momen ketika kita ngumpul-ngumpul di rumah sini, kok rasanya los sekali. Bisa ibu-ibu, bisa karaokean, bisa bareng-bareng. Kalau ini diwadahi, kok kayaknya sudah waktunya apa? Nggih. Waktu itu kalau tidak salah ya, itu pas ulang tahunnya salah satu anggota kita, Mas Taufik. Oh, Mas Topik. Nggih. Ya. Tanggal 18. Siap. 18 setelah hari raya kurban, kalau berapa hari. Iya. Saat itu kalau nggak salah juga merayakan masak-masak bareng. Oh, habis hari raya itu ngumpul masak bareng. Pas temen ada ulang tahun. Iya. Ulang tahun tambah guyup. Sebentar saya potong, Pak. Berarti berdirinya ini sebenarnya tanpa disengaja. Ngalir begitu saja. Manut ilining banyu gitu ya kalau. Nggak ada yang ditabrak merasa sakit kan gitu. Yampiri merasa senang ikut main. Tapi di tahun 2024 ini, yang mendirikan dari yang hadir itu atau memang ada pemrakarsa? Yang hadir itu kayaknya Pak Lili waktu itu. Saya sebenarnya hadir tapi mewakili yang di rumah biar pada tahu. Ya. Artinya semuanya di situ kita ada dan mengalir gitu, nggih. Betul. Mengalir. Nah, biar yang semua yang di rumah juga perso biar tahu. Terus sudah ada struktur kepengurusannya belum? Insya Allah tempo hari sudah dalam proses ini. Dalam proses Ini kita menuju ke ke notaris. Nggih. Legalisasi pertumbuhan kita. Nggih. Nah, salah satunya tentunya di situ ada sebuah struktur yang harus kita notarialkan. Nggih. Ini ada penelpon dari rumah. Nggih, sebentar lagi kita akan ada telekonferensi dengan yang di rumah. Oke. Terus begini, tetapi secara internal kita sudah WDN Warga Dalem Ngayogyakarta ini sudah punya ketua. Ketuanya sinten, Pak? Siapa? Di sebelah Bener ya? Pak Yulianta. Pak Yulianta ini beliau adalah ketua dari Warga Dalem Ngayogyakarta. Ada bocoran sedikit kira-kira ada program apa di Warga Dalem? Nah, atau visi misinya apa? Monggo, Pak.
Untuk rencana yang mau kita laksanakan itu kita membawa kebudayaan. Jadi walaupun kita itu di Bali, budaya yang ada di Jogja jangan sampai lupa Budaya yang ada di Jangan Yogyakarta. Nah, Oh, artinya warga dalam Yogyakarta ini akan konsen di kebudayaan gitu. siap Oke, kebudayaan. luar biasa. Semakin menarik di mana? Oke, semakin menarik dan semakin banyak yang kepengen saya tahu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Lili Wisa. Selamat malam. Nah, ini